Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Ariningsih, NIM 18130811018. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tes awal praktikum biokimia mengenai pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Baik, langsung saja. Soal yang pertama, jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud inhibitor enzim. Nah, inhibitor adalah molekul yang mengikat enzim dan menurunkan aktivitasnya. Contohnya adalah malonat yang menginhibisi reaksi yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan reversibel dan irreversibel. Nah, inhibitor irreversibel atau tidak dapat balik adalah inhibitor yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversibel. Sedangkan inhibitor reversibel atau dapat balik bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversibel, dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya, misalnya dengan dialisis. Soal nomor 3, gambarkan inhibitor yang bekerja secara kompetitif. Nah, di slide merupakan gambar inhibitor yang bekerja secara kompetitif, yang merupakan suatu zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim. Terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim sehingga enzim mungkin saja mengikat molekul substrat atau molekul inhibitor tetapi tidak mengikat keduanya. Soal nomor 4, jelaskan pengaruh inhibitor kompetitif pada plot Michaelis-Menten. Nah, pengaruh inhibitor dalam menginhibisi reaksi tergantung pada konsentrasi inhibitor, konsentrasi substrat, serta aktivitas relatif substrat dan inhibitor terhadap enzim. Pada konsentrasi tertentu dari inhibitor dan enzim, jika konsentrasi substrat rendah, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih besar dibandingkan dengan substrat dengan mengikat enzim sehingga tingkat atau derajat inhibisinya tinggi. Namun, pada konsentrasi inhibitor dan enzim yang sama, jika konsentrasi substrat tinggi, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih kecil daripada substrat dalam mengikat enzim sehingga derajat inhibisinya menjadi rendah. Kemudian jika konsentrasi substrat sangat tinggi, maka jumlah molekul substrat jauh melebihi jumlah molekul inhibitor. Pada keadaan ini, pengaruh inhibitor menjadi sangat kecil atau dapat diabaikan. Selanjutnya, soal nomor 5, jelaskan perbedaan inhibitor yang bekerja secara unkompetitif dengan non-kompetitif. Nah, inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat dari enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Sedangkan inhibitor yang bekerja secara non-kompetitif dapat berikatan baik dengan molekul enzim bebas maupun dengan kompleks enzim bebas maupun kompleks ini menghasilkan substrat kompleks inhibitor yang tidak aktif atau tidak menghasilkan produk. Baik, selanjutnya soal nomor 6. Dalam percobaan dilakukan sebagai berikut. Isi tabung reaksi dengan zat-zat yang ada, aduk hingga homogen. Tambahkan homogenisasi sebanyak 2 ml pada tiap-tiap tabung, lalu aduk segera secara perlahan dan tambahkan beberapa tetes parafin oil untuk menutup permukaan larutan. Catat waktu T0, amati perubahan warna tiap tabung. Catat waktu T apabila perubahan warna telah sempurna, bandingkan dengan tabung 5 sebagai belangko. Mengapa terjadi perubahan warna? Perubahan warna ini terjadi mengindikasikan bahwa sebagai indikator metilen dalam bentuk reduksi. Terjadinya reduksi pada indikator redoks metilen biru disebabkan karena terjadinya reaksi substrat yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase menghasilkan bentuk fumarat. Baik, soal yang selanjutnya yaitu nomor 7, tuliskan persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase. Nah, jadi bisa dilihat pada slide, enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pembebasan 2 atom hidrogen dari suksinat, yaitu satu dari kedua gugus metilennya, yaitu CH2. Dehidrogenase dari suksinat dihambat oleh sitrat, di mana sitrat ini menyerupai suksinat
karena sama-sama memiliki gugus karboksil bermuatan negatif yang berjarak tepat sehingga dapat menempati sisi aktif enzim. Akan tetapi sitrat tidak dapat terhidrogenasi oleh enzim suksinat dehidrogenase. Sitrat hanya menempati sisi aktif enzim tersebut dan menguncinya sehingga enzim tidak dapat bekerja pada substrat. Soal nomor 8, tuliskan model mekanisme inhibitor uncompetitive. Nah, dapat dilihat modelnya pada slide. Kemudian ini merupakan inhibitor yang bekerja secara uncompetitive, hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat kompleks molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. 9. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim? Tentunya manfaatnya banyak sekali, diantaranya untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Selain itu juga, inhibitor dapat dimanfaatkan dalam pengobatan seperti obat AIC atau angiotensin converting enzyme inhibitor, dan yang paling sering adalah memperlambat perusakan pada makanan. Selanjutnya nomor 10, dalam percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, bagaimana cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi. Pengaruh inhibitor dapat dihilangkan dengan cara penambahan substrat dalam konsentrasi besar. Pada konsentrasi substrat yang sangat besar, peluang terbentuknya kompleks ES juga makin besar. Nomor 11, dalam percobaan ini menggunakan indikator methylene blue. Tuliskan ring kerja indikator. Nah, methylene blue memiliki ring yaitu dari pH 10,6 sampai 13,4 dengan warna biru sampai keunguan. Nomor 12, dalam percobaan ini apa fungsi homogenat hati? Homogenat hati berfungsi sebagai sampel yang mengandung enzim suksinat dehidrogenase. Nomor 13, apa fungsi parafin oil dalam percobaan ini dan tuliskan rumus kimianya. Parafin oil berperan sebagai penutup lapisan agar campuran metilen biru, aqueous, buffer fosfat, dan suksinat malonat dan homogenat hati tidak terkontaminasi oleh udara luar sehingga proses yang terjadi dalam sistem optimal. Rumusnya adalah CnH2n plus 2, di mana N merupakan nomor karbon atomnya. 14, dalam percobaan ini ada konsep derajat inhibisi, tentukan cara menghitungnya. Cara menghitungnya dengan rumus persen inhibisi sama dengan absorban dari belangko dikurang absorban sampel dibagi absorban belangko dikali 100%. Yang terakhir, nomor 15, data kinetika enzim dengan kehadiran dua inhibitor yaitu A dan B sebagai berikut. Ini merupakan data dari konsentrasi substrat, volume dengan kehadiran inhibitor A dan volume dengan kehadiran inhibitor B. Kemudian diketahui konsentrasi dari inhibitor A sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 M dan inhibitor B sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus M. Pertanyaannya adalah tentukan yang pertama, tentukan nilai Km dan Vmax dari enzim tersebut. Nah, berdasarkan data dari tabel sebelumnya, dapat dibuatkan plot linear line Werner plot, yaitu sebagai berikut. Kemudian kita menentukan nilai Km dan Vmax dapat ditentukan dengan persamaan seperfinol. Dan berdasarkan persamaan tersebut maka dapat ditentukan bahwa Y adalah menyatakan seperfinol, gradien M menyatakan Km per Vmax, serta interaksi B menyatakan seperVmax. Nah, diketahui bahwa harga Vmax merupakan harga saat X0 sehingga ketika tanpa inhibitor mendapatkan sebesar 2,21 mikromol per menit, dengan inhibitor A sebesar 1,85 mikromol per menit, dengan inhibitor B sebesar 0,86 mikromol per menit, sedangkan titik foto pada sumbu konsentrasi adalah seper-minus 1 per km, yaitu harga saat Y 90, sehingga tanpa inhibitor mendapatkan seper km yaitu min 2259 dengan Km 4,4 kali 10 pangkat minus 4 mg per M. Kemudian dengan inhibitor A mendapatkan Km sebesar 7,4 kali 10 minus 4 mg per mililiter. Dengan inhibitor B sebesar 4,3
dikali 10 pangkat minus 4 mg per mililiter. Untuk pertanyaan 15B, jenis inhibisi pada percobaan di atas apa? Jadi percobaan sebelumnya merupakan inhibisi non-kompetitif. Dan yang terakhir adalah 15C, tentukan harga KI terhadap A dan B. Dapat dilihat pada perhitungan penentuan harga KI dari A menggunakan rumus super V dan mendapatkan KI sebesar 0,382 dan harga KI pada B yaitu minus 0,406. Baik, sekian pembahasan tes awal praktikum biokimia mengenai pengaruh aktivitas enzim. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.